Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sermila Afitri dengan NIM 22022111 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Yang mana tujuan saya membuat video ini yaitunya untuk memenuhi nilai UTS saya dengan mata kuliah Neuroscience dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin SPD MPD. Materi yang saya pilih untuk memenuhi tugas tersebut yaitunya dengan judul Struktur Otak Reptil dan Mamalia serta bagaimana cara otak anak bekerja. Pembahasan yang pertama yaitunya mengenai batang otak. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di rongga bagian belakang tengkorak dan terhubung ke saraf tulang belakang. Secara umum, pembagian batang otak berdasarkan peranannya terbagi menjadi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, sebagai tempat persinggahan nukleus yang dilewati oleh jaras descendens dan ascendens yang menuju cerebrum. Yang kedua, memainkan peranan yang besar dalam sistem kesadaran seperti siklus tidur dan bangun, serta mengontrol sistem pernapasan dan kardiovaskuler dan gerakan stereotipi. Yang ketiga, berhubungan dengan aktivitas nervus kranialis seperti gerakan mata, pendengaran, dan keseimbangan. Fungsi batang otak itu sendiri yaitunya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang. Yang kedua, mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Yang ketiga, mengontrol semua yang terjadi di tubuh seperti pikiran, ingatan, ucapan, perasaan, penglihatan, pendengaran, gerakan lengan, dan kaki. Pembahasan yang kedua yaitunya mengenai sistem limbik. Sistem limbik adalah sekelompok struktur yang saling berhubungan untuk mengatur emosi, memori, dan perilaku. Sistem limbik adalah yang terletak di lobus temporal media otak yang terdekat dengan pusat otak. Fungsi dari sistem limbik yaitunya terlibat dalam pemrosesan dan pengaturan emosi. Selanjutnya, untuk pembentukan dan penyimpanan memori atau ingatan. Yang ketiga, berperan dalam proses belajar serta terlibat dalam respon tubuh terhadap stres. Yang keempat, membantu mengatur sistem saraf otonom, yaitu yang mengontrol fungsi tubuh yang tidak disadari. Pembahasan yang ketiga yaitunya mengenai neokorteks. Neokorteks merupakan daerah lipatan-lipatan otak yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian sisi kanan dan bagian kiri. Setiap bagiannya dibagi lagi menjadi 4 daerah yang disebut lobus. Lobus itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Pada 4 daerah inilah fungsi otak secara keseluruhan menjadi terbagi-bagi. Pembahasan selanjutnya mengenai cara otak anak bekerja. Otak anak bekerja cukup keras untuk berkembang pada masa awal kehidupannya. Di usia dini, anak meresapi makna semua hal yang terjadi di sekelilingnya. Ia belajar dan mengingat tentang cara kerja semua hal di dunia ini melalui 5 indera terpercaya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan merasakan atau menyentuh. Semua pengalaman si kecil yang didapat melalui 5 inderanya akan menjadi fondasi dasar bagi otak. Pengalaman awal bersama dengan jumlah nutrisi serta stimulasi yang tepat akan membantu hubungan yang mendukung perkembangan otak anak. Anak-anak belajar paling baik ketika orang tua mengajak berbicara dan bermain, dan mengembangkan keterampilan serta minat bakat anak. Memahami kebutuhan anak dan meresponnya dengan baik akan mampu melindungi otak anak dari stres.
Pembahasan yang kelima atau yang terakhir yaitunya 5 gelombang otak manusia. Otak manusia terbagi menjadi 5 gelombang. Yang pertama yaitu gelombang gamma 40-100 Hz. Gelombang gamma adalah gelombang otak yang paling baru ditemukan. Gamma merupakan gelombang otak yang paling cepat dan memiliki frekuensi tinggi. Yang kedua adalah gelombang beta, yaitu 12-40 Hz. Gelombang beta juga dikenal sebagai kondisi sadar normal atau mode kerja, di mana terjadi peningkatan pada kewaspadaan, logika, dan pertimbangan kritis. Yang ketiga yaitunya gelombang alfa, 8-12 Hz. Gelombang alfa termasuk gelombang otak yang pertama kali ditemukan bersama gelombang beta oleh Hans Berger, seorang neurologi asal Jerman yang juga menemukan elektroensefalografik. Yang keempat, gelombang theta, 4-8 Hz. Gelombang theta paling sering terjadi dalam tidur, tetapi juga bisa dialami dalam kondisi meditasi mendalam. Yang kelima adalah gelombang delta, yaitu 0-4 Hz. Gelombang delta adalah gelombang otak yang paling lambat tapi paling keras. Kita mengalami kondisi gelombang delta saat tidur nyenyak atau dalam meditasi transendental yang sangat dalam. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada dosen pengampu yaitunya Ibu Dr. Neni Mahyudin SPD MPD, dan kepada teman-teman yang terlibat dalam pembuatan video ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.